Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yanisari dengan NIM 1903030008 semester 6 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pada tugas pertama review buku Sosiologi Politik tentang politik slogan. Bagian pertama. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijakan luar negeri, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi Cina untuk hubungan Cina-Amerika Serikat, globalisasi dan dunia global, dan masing-masingnya. Buku ini mempelajari ketiga konsep tersebut. Dalam analisis yang relevan, konsep-konsep ini sering dianggap sebagai rencana strategis yang koheren dan konsisten yang mencerminkan visi geopolitik konkret Beijing atau Xi Jinping. Argumen yang relevan mengasumsikan bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dapat dengan mudah dimobilisasi untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing atau Xi Jinping. 1.1 Politik slogan pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Kedua, terkait dengan poin di atas, pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri Tiongkok dengan kata lain, lokal konsumsi Cina luar negeri, ide-ide kebijakan, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Tidak mengherankan, slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin puncak dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dan negara, dan dengan demikian interaksi antara pemimpin puncak dan aktor lain ini sangat dipolitisasi dan seringkali melampaui isi slogan itu sendiri. Justru karena fungsi pensinyalan kekuatan ini, tanggapan domestik dan global terhadap konsep-konsep tersebut bersifat pribadi bagi Xi. Oleh karena itu, di arena domestik, ketika konsep-konsep tersebut diperkenalkan oleh Xi, para aktor politik lokal diharapkan mendukung konsep-konsep tersebut untuk menunjukkan loyalitas politik mereka. Jika menyangkut konsep politik luar negeri yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar, maka pembahasan kebijakan dan akademik terkait dengan akan semakin rumit karena akan menarik partisipasi berbagai aktor negara dan non-negara. Para aktor tersebut akan secara aktif membentuk konsep yang relevan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Bagian 2. Dasar pemikiran politik slogan. 2.1 Tradisi politik slogan Cina. Dalam buku ini berfokus pada politik slogan di era Xi Jinping karena ketiga konsep kebijakan luar negeri terpilih dikemukakan oleh Xi setelah ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Meskipun demikian, penting untuk meninjau konteks sejarah politik slogan untuk memahami bentuknya di bawah Xi. Selama Cina Komunis Mao, masyarakat sangat dipolitisasi sehingga slogan memainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara, tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Rata-rata orang diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan tersebut secara teratur sebagai ukuran kebenaran politik. PKC telah secara intensif menyebarkan slogan-slogan untuk mencapai tujuan politik termasuk mengutuk nilai-nilai budaya tradisional Tiongkok, mempromosikan kesadaran perjuangan kelas, dan membangun karisma pribadi Mao. Dalam propaganda negara dalam bentuk-bentuk slogan, Mao ditinggikan ke status dewa yang disebut matahari merah dan guru terbesar, pemimpin terbesar, komandan terhebat, dan juru mudi terhebat. 2.2
loyalitas politik, dan logika penegasan kekuasaan dalam slogan. Fungsi mendasar dari slogan-slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Tiongkok mengajukan slogan, mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggemakan slogan ini dan bertindak sesuai dengan isinya. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat didorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi ini, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Ketika slogan-slogan itu dilontarkan, respons para aktor politik dalam negeri seringkali rumit dan beragam, dan respon ini membawa sinyal politik yang sangat penting. Slogan contohnya, slogan 3 mewakili, Jiang Zemin sebagai contoh. 3 perwakilan adalah singkatan dari 1. Mewakili kekuatan produktif sosial yang maju, 2. Mewakili arah kemajuan budaya Tiongkok yang maju, dan 3. Mewakili kepentingan fundamental mayoritas. Hal ini dianggap sebagai kontribusi teoritis Jiang Zemin kepada PKC dan warisan politiknya. 2.3 Peran slogan dalam mobilisasi kekuatan intelektual. Sementara aktor politik adalah audiens utama slogan-slogan mengenai loyalitas dan dukungan politik, para intelektual Cina memiliki peran mereka dalam politik slogan. Bagian ini mencoba menganalisis peran komunitas intelektual Tionghoa dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. Dalam buku ini, komunitas intelektual terutama mengacu pada 2 kelompok. 1. Analisis kebijakan yang berbasis di organisasi pemerintah dan yang berafiliasi dengan negara. 2. Akademisi universitas. Garis antara kedua kelompok ini tidak sepenuhnya jelas karena beberapa akademisi universitas mungkin memiliki peran formal dan informal dalam berorganisasi pemerintah. Fungsi kunci dari slogan kebijakan adalah untuk memobilisasi intelektual Cina untuk mendapatkan dukungan. Para sarjana Cina jelas diharapkan untuk mencurahkan kekuatan intelektual mereka untuk mengembangkan konsep-konsep tersebut menjadi pedoman kebijakan yang lebih konkret. Bagian 3. Slogan tipe baru hebat. 3.1 Amerika Serikat, Cina konteks. Waktu pengenalan jenis baru hubungan kekuatan besar Xi pada tahun 2012 terletak dalam konteks yang lebih luas dari transisi kekuatan global. Kebangkitan Cina yang berkelanjutan dan krisis keuangan 2008 telah secara signifikan mengubah hubungan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Cina dan memicu perdebatan sengit tentang hubungan masa depan mereka. Teori transisi kekuasaan menyarankan bahwa kekuatan yang meningkat dan hegemon yang keluar tidak mungkin diselesaikan dengan damai. John Mearsheimer misalnya berpendapat bahwa Amerika Serikat yang menurun dan Cina yang bangkit akan terlibat dalam persaingan keamanan dengan potensi perang yang cukup besar. Namun yang lain berpendapat bahwa dengan keterbukaan ekonomi dan politiknya, tatanan internasional saat ini mampu mengakomodasi kebangkitan damai Cina. Dalam konteks global ini, Xi Jinping percaya bahwa penting untuk membangun tipe baru hubungan bilateral Amerika Serikat dan Cina. Pada 2012, selama perjalanannya ke Washington, Xi Jinping menyerukan jenis baru hubungan kekuatan besar di abad 21. Dalam pertemuan tingkat tinggi berikutnya antara Cina dan Amerika Serikat, Xi Jinping berulang kali menekankan konsep buatan Cina ini untuk menandakan visi kepemimpinan barunya. Misalnya, selama pertemuan Xi Jinping dengan Thomas Donilon, penasihat keamanan nasional Presiden Amerika saat itu, Xi mengatakan bahwa kedua belah pihak harus dari kepentingan dasar rakyat kedua negara dan dunia bergabung dalam upaya untuk membangun kemitraan kerjasama Cina dan Amerika Serikat dan mencoba menemukan cara yang sama sekali baru untuk tipe baru hubungan kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dan membuka masa depan. Konteks histori,
Seberapa baru jenis baru hubungan kekuasaan besar saat ini? Konsep jenis baru hubungan kekuatan besar menjadi perhatian publik, terutama setelah Xi Jinping secara resmi memperkenalkannya pada tahun 2012. Oleh karena itu, banyak yang menganggapnya sebagai konsep baru. Misalnya, New Sichun berpendapat bahwa tipe baru dari hubungan kekuatan besar adalah konsep yang benar-benar baru, tidak ada buku teks atau model yang ada untuk kita ikuti. Xiao Chun, seorang profesor di Universitas Hubungan Internasional, berpendapat bahwa untuk membangun jenis kekuatan besar baru ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Sekian penjelasan video saya. Selamat sore dan terima kasih.